Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laras Bambang Kurnianto akan menyampaikan materi mengenai parasit pada ternak sapi. Secara garis besar, parasit dibedakan menjadi ektoparasit dan endoparasit, yang kedua-duanya merugikan bagi peternakan sapi karena dapat menyebabkan penyakit. Yang pertama, ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang ditemukan di luar tubuh inangnya, misalnya seperti lalat, nyamuk, kutu, caplak, dan tungau. Kita bahas mulai dari lalat. Lalat biasanya ditemukan pada sapi yang kandangnya dalam keadaan kotor dan populasi sapinya padat. Sebagai ektoparasit pada ternak sapi, lalat menghisap darah dan dapat berperan sebagai vektor penyakit. Yang kedua adalah nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu ektoparasit penghisap darah pada sapi. Bekas gigitan nyamuk dapat menjadi gatal, iritasi, dan bengkak, sehingga penyebab kerusakan jaringan pada kulit hewan akibat ternak menggosok-gosokkan badannya pada benda keras sekitar kandang. Yang ketiga, caplak. Caplak merupakan ektoparasit penghisap darah yang ganas, sehingga inang yang terserang menjadi anemia berat, kekurangan darah. Juga mengganggu konsentrasi ternak untuk makan karena dia kegatalan atau kesakitan, sehingga mengurangi intake nutrisi, bahkan sampai menyebabkan kekurusan pada ternak. Selain itu, akan ditemukan luka bekas gesekan atau garukan tubuh hewan pada benda sekitar yang menyebabkan iritasi munculnya infeksi sekunder oleh mikroba lainnya. Yang keempat adalah kutu. Sama halnya dengan caplak, kutu juga merupakan ektoparasit penghisap darah yang dapat berkembang biak dengan cepat dan dapat menyebabkan anemia bagi ternak. Kelima, tungau. Tungau yang umum menyerang sapi adalah Chloroptes bovis. Tungau banyak menggali bagian bawah pada kulit, membuat terowongan, dan membuat nodul. Racun yang dikeluarkan dapat menyebabkan iritasi dan gatal pada ternak. Penyakitnya ini disebut dengan skabies. Kontrol ektoparasit dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan sapi dengan rutin, memandikan sapi minimal 2 hari sekali, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan kandang, membuat perangkap lalat dan nyamuk, melakukan penyemprotan insektisida untuk membasmi kutu, caplak, dan tungau. Membasmi kutu, caplak, dan tungau dengan memberikan antiparasit injeksi dapat dilakukan agar tidak tumbuh lagi kutu, caplak, maupun tungau. Kita akan bahas mengenai endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang hidup di dalam tubuh ternak seperti cacing dan protozoa. Berdasarkan morfologinya, cacing dibedakan menjadi A. Cacing gilik atau nematoda, B. Cacing pita atau kestoda, dan C. Cacing daun atau trematoda. Jenis cacing gilik yang banyak ditemukan di saluran pencernaan sapi adalah
Toxocara fitulorum. Toxocara fitulorum. Cacing ini menyerang pada sapi di segala umur, dapat menular melalui kontak makanan ataupun melalui plasenta induk yang menulari fetus sapi dalam kandungan, di mana stadium dewasa cacing tersebut banyak dijumpai pada sapi atau anak sapi atau pedet, di mana pedet yang menderita toxocariasis akan kehilangan bobot badan sebesar 16 kg pada umur 12 minggu, yaitu untuk kasus yang berat, dibandingkan pedet yang bebas dari cacing tersebut. Terapi terhadap kasus ternak menderita cacingan Toxocara fitulorum dapat diberikan obat cacing golongan albendazole, levamisole, dan golongan makrosiklik lakton seperti ivermectin dan sebagainya. Sekian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.